Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Aprilia. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan di beberapa tahun yang akan datang. Dan saya adalah peserta orientasi ASN P3K Kabupaten Cirebon. Yuk kita simak videonya. Yang pertama yaitu latar belakang. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Orientasi P3K juga termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Orientasi ini dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Orientasi ini dilakukan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Sebagai guru, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Selain itu, mengetahui identitas pemerintah Kabupaten Cirebon meliputi visi, misi, tujuan, dan rencana aksi perubahan. Selanjutnya yaitu di sini ada maksud, tujuan, dan waktu pelaksanaan orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Baik, yang pertama ada maksud. Maksud diadakannya orientasi P3K Kabupaten Cirebon ini yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN dan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dilaksanakannya orientasi ini yang pertama yaitu untuk mempersiapkan P3K agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang kedua, dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan P3K. Selanjutnya yang ketiga, tujuan agar peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Dan yang terakhir, di sini bertujuan agar peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Adapun waktu pelaksanaan orientasi P3K Kabupaten Cirebon yaitu dari tanggal 1 Maret hingga tanggal 30 Mei 2024. Selanjutnya, saya akan memaparkan rencana hasil kerja P3K yang akan dilaksanakan beberapa tahun yang akan datang. Baik, yang pertama, kegiatan yang akan saya lakukan yaitu pembiasaan hafalan perkalian dasar. Tujuan kinerja ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi dasar peserta didik dalam materi dasar perkalian. Adapun indikator pencapaiannya yaitu peserta didik mampu menghafal perkalian dasar. Selanjutnya, peserta didik mampu meningkatkan kompetensi dasar perkalian. Dan saya akan melakukan kinerja ini selama 4 tahun ke depan. Selanjutnya,
Rencana hasil kerja P3K saya yang kedua, kegiatan yang akan saya lakukan yaitu pembuatan alat peraga matematika. Tujuan kinerjanya untuk membantu peserta didik agar lebih memahami materi dan mampu berpikir realistis. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama, peserta didik mampu membuat alat peraga matematika. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan alat peraga matematika dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami materi dan mampu berpikir realistis. Saya akan melakukan seminggu ini selama 4 tahun ke depan. Rencana hasil kerja P3K yang ketiga, kegiatan yang akan saya lakukan yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti Canva, video pembelajaran, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Tujuan kinerjanya yaitu untuk meningkatkan antusias dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran matematika di kelas. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama, peserta didik lebih antusias dalam pembelajaran matematika di kelas. Yang kedua, peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran matematika. Saya akan melakukan kinerja ini selama 4 tahun ke depan. Rencana hasil kerja P3K saya yang keempat, kegiatan yang akan saya lakukan yaitu menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dalam pembelajaran di kelas. Tujuan kinerjanya agar pembelajaran di kelas lebih menarik, menyenangkan, dan tidak monoton. Contohnya menambahkan dengan ice breaking, games, dan lain sebagainya. Adapun indikator pencapaian yaitu yang pertama, peserta didik mampu menghilangkan rasa bosan ketika pembelajaran di kelas. Yang kedua, peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Dan saya akan melakukan kinerja ini selama 4 tahun. Selanjutnya, rencana hasil kerja P3K saya yang kelima, kegiatan yang akan saya lakukan yaitu evaluasi proses dan hasil belajar. Tujuan kinerjanya agar mendapatkan umpan balik kegiatan pembelajaran. Adapun indikator pencapaiannya yaitu agar memperoleh umpan balik dari setiap peserta didik berupa nilai pengetahuan dan keterampilan. Dan saya akan melakukan kinerja ini selama 4 tahun. Setelah saya menjelaskan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan ke depannya, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Yang pertama, dari hasil kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai peserta didik, maka dengan laporan ini harapannya peserta didik dapat lebih mudah mengakses materi agar kegiatan belajar mengajar berlangsung secara efektif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami, rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon, mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Adapun harapan ke depan setelah melaksanakan orientasi ini, kami, para guru P3K, dapat mengamalkan ilmu yang telah diterima dan menjadi guru yang teladan, berbudi luhur, berakhlak, dan disegani oleh peserta didik. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.